Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Nah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan ya, untuk bisa hadir dalam pembelajaran daring ini ya. Di masa pandemi ini pembelajaran daring amat sangat dibutuhkan atau dilakukan. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan juga penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, saksikan video tersebut. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang A, makna hak dan kewajiban warga negara. B, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. C, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. D, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, untuk minggu ini kita hanya membahas C dan D, karena minggu yang lalu kita sudah membahas A dan B ya. Oke anakku, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke ya. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara apa saja? Yang pertama, yang A, sikap egois. B, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. C, sikap tidak toleran. D, penyalahgunaan kekuasaan. E, ketidaktegasan aparat penegak hukum. F, penyalahgunaan teknologi. Ya, kemudian kita lanjut kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, ini kita bisa lihat dari kondisi yang terjadi pada saat ini ya, apa aja. Yang pertama itu adalah proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. B, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran cukup tinggi. C, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. D, angka putus sekolah yang cukup tinggi. E, pelanggaran hak cipta. Ya, kemudian lanjut lagi. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Ya. Yang pertama ada membuang sampah sembarangan. B, melanggar aturan berlalu lintas. C, merusak fasilitas negara. D, tidak membayar pajak kepada negara. E, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya. Kemudian penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, ini ada upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, apa aja pencegahannya? Yang pertama itu adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. B, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK, KPAI, Komnas HAM,
dan juga Komnas Perempuan dan lain-lain. Yang C, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Nah, kemudian yang D, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. E, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal dan juga non-formal. F, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. G, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, apa aja? Yang pertama itu ada kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum, ya, tindak pidana umum dan tindak pidana terorisme. Nah, kemudian yang B, Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya. Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Nah, kita lanjut. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara berhasil itu apa aja? Jika sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang B, sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. C, sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Di akhir pembelajaran, ya, kalian sudah saksikan mulai dari slide pertama sampai dengan terakhir. Ya, ini ada tugas di akhir pembelajaran. Dengarkan ibu baik-baik ya anakku. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, akan tetapi sampai sekarang kasus-kasus tersebut masih terjadi, seperti masih tingginya angka putus sekolah dan pengangguran, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Ya, jadi dengan hal tersebut, kaitan hal tersebut, jadi kalian jawab pertanyaan ibu. Yang pertama, mengapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara masih terjadi? Yang kedua, siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Yang ketiga, apa saja solusi yang Anda ajukan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Nah, tugas tersebut kalian buat di double folio, kemudian kalian kirimkan, kalian foto, kalian kirimkan ke Google Classroom. Kode Google Classroom-nya itu sudah ibu bagikan minggu yang lalu ya anakku. Nah, pembelajaran ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.